Udah ya? Ya, udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, akhirnya bisa ketemu lagi ya Bapak Ibu. Saya kemarin-kemarin itu kan sakit ya Bu. Sepertinya keluhan nasional. Meriang ya, Bu? Iya, sama Bu. Meriang, terus batuk gitu ya. Wah, itu di swab langsung positif itu, Bu. Itu. Saya nggak berani keluar rumah ini. Cas dulu HP-nya. Sehat ya, Bu. Sehat, Bu. Iya. Ya, alhamdulillah, tapi hari ini bisa Zoom lagi ya. Ya, kangen sama Dewi. Iya. Pokoknya kalau apa namanya sehat itu terasa sangat berharga kalau kita lagi sakit gitu kan. Iya. Ya baik Bapak Ibu, kita lanjutkan belajarnya. Kita lanjut PKN yang tahap 4 ya. Saya share screen dulu ya Bu, Bapak. Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Silakan. Nah, ini apa sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah. Ya. Sudah, Bu. Jelas. Baik, nomor 1. Ini adalah masih PKN yang kemarin, tapi ini beda soal ya. Yang nomor 1 kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights, adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa. The Universal Declaration of Human Rights merupakan piagam PBB tentang hak asasi manusia yang ditetapkan tanggal. Nah ini kita harus, kalau seperti ini kan tanggalnya harus pasti ya, tanggal pembuatan ini. Ini udah tentang apa perlindungan HAM tingkat dunia ya, ini ditangani PBB ya. Kira-kira tanggal berapa ini terbentuknya deklarasi ini? 10 Desember, sama-sama 10 Desember ya, hanya tahunnya 48 tahunnya. 8 ya. 48, Bu. 8. Jadi ini sebagai informasi tambahan kita, jika ini soal ini nanti keluar, maka pembentukan ini piagam Universal HAM ini di PBB tanggal 10 Desember 1948 ya. Kita lihat kuncinya ya. Pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum di PBB tanggal 10 Desember 1948. Itu ya Bapak Ibu, jelas ya. Jadi Declaration of Human Rights itu terbentuk tanggal 10 Desember 1948. Baik, kita lanjutkan. Nomor 2. Ada yang ingin membaca? Ayo, Bu. Ya, Murdi. Pak Ufi ya? Sana di kamar, bentar lagi kan tidur. Bapak Ibu, tolong yang bisa di silent. Pak Ufi Sadang, silakan. Iya Bu, iya Bu, saya Bu. Iya. Nomor 2, mendapat perlakuan yang sesuai dengan tata cara peradilan dan perlindungan hukum seperti tata cara penangkapan, penyidikan,
penggeledahan dan pembelaan hukum adalah hak asasi manusia di bidang hukum. Yang C, Bu. Jelas ya kalau ini ya. C. Sudah jelas. Kata C. kuncinya ada penggeledahan, Hukum. pembelaan hukum, penyidikan, ya kan? Berarti jawabannya Yang C. yang C, hukum. C. Gimana Bapak Ibu yang lain setuju ya? Yang ini hukum. Ya, Bu. Ya, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Nah ini. Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya ini ada 4. Hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, kemudian mendapatkan pembelaan hukum, hak yang sama dalam proses hukum, hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum. Itu contoh penerapan hak asasi dalam hukum. Baik, nomor 3. Tata manggone ya nang kono juga Yusit. Saya boleh, Bu. Ya, Bu Widya. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas siapapun. Hak asasi manusia yang menyangkut hak hidup dan hak memiliki tidak boleh diganggu-gugat, karena A. Diturunkan orang tua, B. Bersifat sangat pribadi, C. Sudah dibawa dari kecil, D. Sudah dibawa sejak lahir. Sudah dibawa sejak lahir. Sejak lahir. Ibu. Ya, kalau Yang menyangkut D. hak hidup berarti itu sudah dibawa sejak lahir ya. Sudah mempunyai hak. Jadi kuncinya hak hidup, kemudian hak ini juga tidak boleh diganggu gugat. Ono kancane di Sama sini. dengan soal yang minggu lalu pernah ada hak itu tidak dapat dibagi gitu kan ya. Nah, ini dibawa sejak lahir, benar ya? Ya, benar deh. Baik, nomor 4. Monggo nomor 4 yang mau baca. Bu, saya boleh. Boleh, Ya. ya bukan. Nah, nomor 4. Di berbagai negara, kasus pelanggaran HAM baik yang ringan maupun berat terus terjadi dan semakin mengkhawatirkan. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM pun banyak disoroti oleh publik. Hal tersebut berkaitan dengan kredibilitas lembaga negaranya dalam menegakkan keadilan. Salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan adalah A. Kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan. HAM ringan ya, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan. Iya. Yang B itu berat ya Bu ya? B berat. Kalau mau kan seluruh bangsa ini berat ya. Berat. Berat. T berat. D juga berat, D memaksa. juga berat. Kemudian memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain juga berat. Berarti ini kelalaian ya? Ya Bu. A, Bu. Ya. Bu, kenapa tidak C? Kalau C kan lingkupnya lebih kecil dari kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, kan itu fatal, Bu. Apanya, Bu? Kalau kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatannya, kok digolongkan HAM ringan gitu? Kalau misalnya yang C memindahkan secara paksa anak-anak dari itu kan juga perampasan hak mereka, kebebasan mereka gitu kan, Bu. Iya, kalau dari segi HAM kayaknya berat ya Bu ya. Iya, kalau misalnya ini kelalaian dalam pemberian layanan kesehatan, misalnya itu Administrasi. salah obat, salah diagnosa, salah apa ya, itu kan kesalahan pribadi. Kemudian memang agak fatal, memang berhubungan dengan kesehatan. Tapi ini kan dari segi HAM-nya
Ya, gimana kalau menurut Bapak Ibu? Saya yang Tidak, A, Bun. Kalau yang C, A, juga kalau yang kalau C itu yang A tergolong berat, mungkin Bun. tidak Karena ada memindahkan itu unsur. sama seperti penjajahan, Bun. Kalau yang A mungkin tidak ada unsur kesengajaan, apa nggih? Iya. Iya, kalau yang C berarti ada unsur ini ya Pak, udah memaksa kehendak Sengaja. orang lain. Ada unsur penjajahan yang C, Bun. Terstruktur, masif. Ya, ya. Kalau yang A, kelalaian ini mungkin karena, ya benar kata Bapak tadi, tidak ada unsur apa kesengajaan. Kesengajaan, ya. Setiap pelayanan kesehatan juga sudah ada kode etiknya gitu. Kalaupun dia di situ ada salah atau keliru resep atau diagnosa. Di sana bahasanya kan memberikan pelayanan, Bun. Berarti tidak ada yang pelanggaran HAM di sana. Iya. Iya. Maaf Bu, mau tanya. Cara ketidaksengajaan gitu ya kalau yang A ya. Kalau Ya, yang C gimana itu kalau dipaksa menurut gitu ya. ibu yang lain gimana? Saya setuju A, Bun. Ya, saya juga Bu. Kalau C itu dari kata-katanya ada udah berat itu memaksa. Memaksakan ya. Kalau Oh, iya, iya. kalau B, C, D itu sama, ya, Bun. Iya Sama itu, sama Bun. Bu, kalau Sama. BCD itu ada unsur paksaan, disengaja ya. Kalau A kan mungkin tidak ada kesengajaan. Iya, Bu. Contoh memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain itu seperti apa ya Bu? Di genosida, Bun. Genosida bisa jadi. Kerja paksa. Intinya yang C itu cenderung ke penjajahan suatu kelompok. Kalau penjarahan anak itu loh Pak ya, misalnya seperti itu ya Pak. Kalau C itu Bu, Ya, Bun. bisa ada intimidasi atau ancaman gitu kalau yang C. Bu, A. Iya. Kalau A kan Intimidasi terhadap anak. tidak ada. Misalnya dari kelompok apa namanya? Kalau misalnya anak dimasukkan pada kelompok, misalnya kelompok untuk kerja paksa gitu kan ya, dikirim ke luar negeri atau apa ke kelompok tertentu gitu kan ya. Kalau di Indonesia mungkin tapi kalau misalnya di luar negeri, misalnya di Palestina, itu kan banyak sekali anak-anak yang di Webinar bukan apa intimidasi, pemindahan, misalnya anak-anak yang belum mampu berperang, diajak berperang itu mungkin. Kalau Indonesia belum, tapi di luar negeri banyak itu terjadi seperti itu. Iya, Bu. Kalau yang C itu sama seperti kejadian waktu kemarin, Bun, yang di Rohingya itu, Bun. Di mana Pak? Di Rohingya. Di Oh, di Rohingya. Nah, itu ya. Ke Myanmar ya. Itu tergolong HAM berat. Iya. Berat banget itu mah Pak. Iya, Bun, betul. Iya, berarti ini kelalaian ya, yang ringan ya. Kan ya ya bilang mak inyo DG-nya materi, DG-nya soal, DG materi langsung DG contoh soal. Iya. Ini ya Bapak Ibu ya sudah setuju ini ya, sudah sepakat ya. Setuju, Bu. Ya, baik, kita lanjut. Setuju, Bu. Ini pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya gitu. Penjelasannya dikunci seperti ini. Ya, Bun, setuju. Untuk pelanggaran HAM ringan. Gitu. Lanjut. Nomor 5, faktor penyebab pelanggaran HAM bisa mengganggu kesejahteraan dan kelangsungan hidup seseorang. Faktor penyebab pelanggaran HAM dapat merampas hak asasi seseorang. Faktor penyebab pelanggaran HAM bisa berasal dari dalam ataupun dari luar. Berikut adalah penyebab pelanggaran HAM berdasarkan faktor internal yang dari dalam ya. Dalam. Ya. Apa? A. Egoisme, yang B. Ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan,
kemudian ketidaktegasan aparat. Yang mana? Yang A, Bun. Abu, egoisme. A, Bun. Egoisme Sudah jelas internal. ya. A, Bun. Ini dari faktor Ya. Faktor internal yang menyebabkan kasus pelanggaran HAM adalah faktor yang bersumber dari diri seseorang. Nah, benar ya, kalau egoisme kan memang bersumber dari diri seseorang. Kalau yang lain itu mungkin eksternal ya Bu ya? Ya, benar. Yang lain eksternal. Yang B, ketimpangan sosial itu di luar diri kita. Yang C, penyalahgunaan kekuasaan juga di luar diri kita. Eksternal semua. Gitu ya. Baik, nomor 6. HAM penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Kemudian HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Berikut adalah dasar langsung gagasan. Untuk gagasan munculnya HAM, yaitu dasar gagasan munculnya HAM. A. Orang punya hak untuk hidup. B. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Kemudian C. Orang yang berkedudukan sama. Yang D. Orang-orang memiliki kebebasan sejak lahir. Manakah yang merupakan gagasan munculnya HAM? Kalau saya A, Bun. Orang C. C. Semua orang berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan. C, Bu. Kedudukan sama, kemudian punya hak hidup. Ini benar juga ya, yang A memang punya hak untuk hidup, kemudian memiliki kedudukan yang sama, benar juga. A, C. Yang D juga mungkin benar ya. Kalau C itu kan sikupnya lebih luas, Bu. Kalau saya yang A, Bun. Kalau C itu kan ke semua manusia, semua orang berkedudukan, artinya berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, mendapat pengadilan, mendapat hak untuk hidup. Kalau menurut saya C itu cakup lebih luas. Kalau yang A ya sama tapi lebih sempit. Kedudukan yang sama dibanding hak hidup lebih luas mana, Bu? Pertama, hak untuk hidup dulu, Bun. Setelah itu baru berkedudukan sama. Hidup dulu. Kalau hak baru hidup itu dia merupakan hak dalam- dasar yang semua punya ya, Bu ya. Hak hidup baru kita ada kedudukan yang sama, Yang gitu sama, kan ya, ya? Bun. Iya, Ya, Bun. betul. Nah, Hak hidup itu hak dasar ya bagi semua Ya, manusia. hak dasar. Ya. itu hak Ini dasar kayak yang berkaitan sama Hak yang hidup tadi, ini. soal yang tadi, Bu. Berkaitan sama yang tadi kayaknya. jadi Langgar, takutnya hak orang tidak dilanggar. kan ini HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar, gitu kan ya. Berikut ini adalah dasar langsung gagasan munculnya HAM. Kalau saya A, Bun. Bu, benar A, Bu. Itu kan Kalau saya A, Bu, karena semua berdasarkan hak dasar untuk hidup dulu. A, Bu, A. Kalau saya A. Orang punya Karena hak itu hidup. sebagai hak dasar. itu tadi Dasar, iya. kata kuncinya mungkin kan kurang, Bu. Jadi kata kuncinya adalah hak dasar. Kalau hak dasar ya memang hak hidup dulu. Ya, yang mendasar ya. Paling dasar. Ya, hak dasar adalah hak kita untuk hidup. Kalau hak kita sudah mendapatkan hak hidup, maka kita semua bisa mempunyai kedudukan yang sama. Mungkin itu pengertiannya, Bun. Ah, iya betul Pak Wayan. Coba kita lihat pembahasannya. Tapi pembahasannya yang C, coba kita pahami lagi. Oh, Landasan langsung pertama dan pemikiran kemunculan HAM yaitu kodrat manusia, memiliki derajat yang sama dan martabat yang sama. Semua orang memiliki derajat dan martabat yang sama. Semua orang adalah sama tanpa memandang ras, agama, suku, dan bahasa. Gimana kalau seperti ini pembahasannya? Baiklah, Bun. C, Bun. Kalau seperti itu, Bun.
Pasrah Pak Wayan. Ya. Padahal kita tadi mikirnya, oh ini hak dasar, berarti hak untuk hidup gitu kan ya. Ya, Bun. Ya, itu pikiran saya, Ternyata Bun. kok landasan langsung pertama, pemikiran seperti Kita ini. memiliki Berdasarkan kedudukan yang sama. kodrat manusia katanya, kodrat manusianya. Berarti Bu, kodrat manusia itu kan semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. Iya. Cakupannya tuh lebih luas kalau menurut saya yang C itu. Ya, Bun. Berarti ini kan milihnya bukan yang A, ini kan berarti kuncinya kan yang C. Tapi kita pahami dulu kenapa alasannya kok bisa C. Nah, ini kan yang perlu kita perlu kita telaah lagi gitu kan ya Bu. Dasar muncul harusnya kan kita kalau kita jawab awal itu tadi, wah ini yang mendasar pastinya hak untuk hidup. Tapi ternyata pembahasannya di situ karena kedudukan kodrat manusia itu tadi gitu loh. Kalau B Ibu gimana? Manusia diciptakan oleh Tuhan gitu. Kan awalnya saya juga sama sepemikiran dengan Ibu. Awalnya kan memang kalau untuk hak dasar manusia memang hak hidup ya, semua orang memiliki hak hidup. Makanya di sini kan kuncinya di soal di situ ada kata-kata menjamin hak-hak orang lain yang tidak dilanggar gitu kan ya. Karena kalau udah berurusan dengan hak hidup gitu kan tidak boleh dilanggar. Apalagi kalau pelanggaran HAM berat ikutan loh Kak. Seperti itu kuncinya, Bun. Kalau berkedudukan yang sama mungkin masih bisa ini ya menurut saya. Setiap kedudukan bisa saja status sosialnya, kemudian ada kan setiap orang kan punya status sosial yang berbeda-beda atau kedudukan yang berbeda-beda. Beda dengan D kan manusia diciptakan oleh Tuhan, tidak ada manusia yang diciptakan selain Tuhan begitu. Iya. Betul sekali, Bu. Kalau jawaban Ibu apaan, Bu? Kalau saya yang kodrat memiliki kodrat yang sama itu cenderung ke B, manusia diciptakan oleh Tuhan. Iya. Bun, kalau menurut saya itu kata kuncinya tuh berantetan dari atas. Jadi HAM enggak kelihatan saya nih. HAM penting mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri. Terus meliputi hak untuk hidup, hak kebebasan dan keamanan, itu hak hukum ya, kesamaan di dalam hukum, hak atas kebebasan keamanan, mengembangkan saling menghargai antar manusia, itu juga bisa masuk dalam agama yang penjelasan tadi kan, terus mendorong tindakan yang kesadaran. Tanggung jawab artinya jadi itu bukan hanya kata kuncinya bukan hanya bawah, dari atas tuh sampai yang dilanggar ya Bu. Saling terkait gitu kan ya Bu. Saling terkait. Dengan yang tadi pembahasannya itu Bu. Inti kalau lebih simpel kan hak-hak orang lain tidak dilanggar. Ya betul, hak-hak orang lain di tidak mana orang mempunyai hak beragama, sama kedudukan itu iya hak bersuku, hak menggunakan bahasa. Bun, saya setuju ke C, Bun. Gimana Pak, menurut Bapak gimana? Sudah Bun, C, Bun. C, Bun. Saya setuju, Bu. Fix C, Bu. Iya. Sudah nyambung dengan alasannya ya mengapa harus C gitu kan ya. Ya, sudah Bun. Ya, sudah Bu. Lanjut Bun. Baik. Terus ya Pak Wayan. Baik, nomor 7. Penyelesaian perkara melalui cara negosiasi, perantaraan, konsultasi dan penilaian ahli adalah Komnas HAM. Nah, ini fungsi Komnas HAM ini. A. Mediasi. D. Penyuluhan, C. Pengkajian, D. Pemantauan.
A. Mediasi. Abun. Mediasi. Karena ini Mediasi. sudah ada ya di situ Ya. sudah apa namanya Ada di perantara. perantara. Negosiasi, Antara pemuda, penengah, konsultasi, konsultasi. Ya, benar ya mediasi ya. Saya setuju Abun. Ya, ini penjelasannya. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Nah, ini pasalnya. Biasanya selain ditanyakan tugasnya, di situ ada soal lagi. Itu kadang ditanyakan itu terdapat pada pasal berapa, undang-undang nomor berapa gitu. Jadi ternyata ini mengatur tugas Komnas HAM adalah pasal 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Sedangkan mediasi sendiri pengertiannya cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator gitu ya, pengertian mediasi. Ini ya undang-undangnya tentang Komnas HAM. Ya, Bun. 8. Indonesia adalah negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan A. Adanya pemisahan TNI dan Polri, B. Banyak partai politik, kemudian yang C. Adanya otoda, menyebabkan kecemburuan antar daerah. Yang D, Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, dan karakteristik. Yang mana? D. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Ya, sepertinya ini sumber dari segala kecemburuan ya ini ya, D ya. Ya. London. Ya, benar. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, dan budaya. Nah, itu yang menimbulkan berbagai kecemburuan. Baik, nomor 9. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikultural dengan berlandaskan kekuatan spiritual. Perbedaan etnis, religi, maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa. Selain Bhinneka Tunggal Ika, berikut yang bukan loh. Yang bukan merupakan alat pemersatu. Abun. Kalau yang B, C, D adalah alat pemersatu ya. Ya, betul. Bendera nasional, lagu kebangsaan itu, iya itu. Ya, karena ini yang dicari yang bukan. Iya. Kalau adat istiadat itu hanya unsur kebudayaan yang memperkaya identitas nasional gitu kan ya? Ya, Bun. Benar. Nah ini, Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu kita harus benar-benar memahami maknanya. Alat pemersatu bangsa yang lain. Nah ini, alat-alat pemersatu bangsa yang lain. Ada dasar negara, ada Pancasila, ada bendera, ada bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, lagu perjuangan. Nah, itu alat pemersatu yang lain. Baik, nomor 10. Ada yang mau baca? Yo, monggo yang mau baca nomor 10. Bun, saya Bun. Ya, Pak Wayan, monggo. Silakan Bapak Wayan. Salah satu tantangan bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI yang berasal dari luar negara adalah A. Korupsi, B. Spionase, C. Konflik SARA, D. Gerakan separatis. B, Bun. B. Spionase. Kalau saya B. B. Spionase. Spionase itu apa pengertiannya?
Mata-mata. Mata-mata, Bun. Spion. Intelijen. Oh iya, Intelijen. kayak asal kata Agen, dari Bapak. spion gitu ya. Ya, Ton. legend. Nah, itu berbahaya, Bu. Yang berasal Intel. dari luar negara. Tapi kata kunci Kalau gerakan separatis yang contohnya gimana? Yang di Papua itu, Bun. RMS. KKB. itu Yang dalam ingin negeri ya, Pak melepaskan ya? diri ya? Ya. Ya, ya. Gerakan separatis itu Ya. yang dalam negeri yang berbahaya ya? GAM. Gam. Ya, Gam. Gerakan yang ingin memisahkan diri Dua dari itu. negara kesatuan, Bun. Separatis. Ya. Nah, ini yang berasal dari luar negara katanya. Berarti spionase. Spionase. Spionase, Bun. Mata-mata. Kalau yang selain spionase itu faktor intern semua ya? Ya, Bun. Betul. Intern itu, Bun. Ya, Ya, konflik benar. SARA, Pengkhianatan intern, itu, Bun. korupsi intern. Apalagi korupsi ya Pak Wayan ya? Iya, Bun. Ya, Ya, baik. Ini berarti faktor yang berasal dari luar negeri dalam ini ya, tantangan memperjuangkan NKRI yaitu spionase. Bu, kalau Sunda Empire termasuk gerakan separatis apa bukan, Bu? Termasuk, Gerakan Pak. apa, Pak? Sunda Empire. Termasuk. Separatis ya? kalau kata Termasuk, Pak. Termasuk Pak, ya? itu Ya, kalau termasuk. kata saya. Yang mana itu Pak? Karena mendirikan negara di negara yang lain, Bu. Oh, itu ya. Empire. Separatis ya? Ya. Iya. Dalam negeri Kita itu, Bu. Jangan dijawab. gerakan yang akan Kalau di Aceh masih ini enggak? Masih menggebu enggak? Udah enggak ya? Udah redup, udah hilang kayaknya, Bu. Udah enggak ada ya Pak ya? Mudah-mudahan damai. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Yang di damai Papua- selalu. Iya, iya Pak. Yang di Papua yang masih ramai. Oh, masih rame. Di Papua. Mudah-mudahan segera damai. Yang dimanapun. Nah, Nusantara. ya Pak. Peace. Blur. Lanjut. Lanjutkan. Ya, baik ini. Spionase suatu praktik pengintaian, memata-matai, benar ya. Mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi. Kemudian praktek spionase merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan ini. Pengumpulan informasi secara rahasia. Benar ya tadi ya, spionase. Baik, kita lanjutkan nomor 11. Perbedaan yang dimiliki masyarakat Indonesia Indonesia tersebut bukan tanpa sebab. Ada beberapa faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Penting untuk mengetahui faktor penyebab keberagaman tersebut karena setiap masyarakat hidup berdampingan dengan beragam latar belakang. Keberagaman yang tersebar di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini faktor keberagaman. Kalau kita lihat, yang A, letak geografis, perdagangan laut, kedatangan para penari di Indonesia. Sama yang B juga letak geografi, Kayaknya malah kedatangan D, para Bun. pegulat ya. Kayaknya D, Bun. C, kondisi Yang D, yang D. perindustrian, para pelaut. Yang D juga kondisi iklim, letak geografis, kedatangan para pedagang. D, Bun. kalau saya cenderung B, tapi saya pusing sama pegulatnya, Bu. Kalau yang B sudah salah, Bun. Kok ada para pegulat, Bun? Biasanya perbedaan itu berdasarkan letak geografis. Yang D. Yang D, Bun. Sebenarnya memang berdasarkan letak geografis ya Bu, tapi kenapa kok di akhir kalimatnya ada para Ada penari, pegulat. para pegulat? Ada pegulat. Saya cenderung D. Yang D, yang D. Karena pedagang kan suka menyebar tuh merantau. Dagang. Ya, ya benar-benar. Iya. D, Karena di Bun. D juga ada letak geografis ya. Ya, Bun. Geografis. Mm-mm. Jadi faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia ada kondisi iklim, letak geografis, dan kedatangan pedagang. Sebenarnya yang A dan B ada letak geografisnya juga, hanya pengecannya di kalimat terakhir. Ada para penari, para pegulat, nggak benar itu. Iya. Ya, Pegulatnya Bun. itu. Iya bener, D. Yang Iya. C Pintar memang. benar itu. Ya, Bun. Ane dua D. salah satu. Nah ini ya. Faktor Iklim, iklim,
Tata geografi, kemudian kedatangan para pedagang di Indonesia. Iya. Ya, Bun. Karena para pedagang itu juga ini ya, pengaruh kebudayaan asing gitu kan. Ya, Bun. Ya, benar. Betul sekali. Baik, kita lanjut nomor 12. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Pernyataan di atas merupakan makna proklamasi kemerdekaan dilihat dari aspek A. Hukum, B. Historis, C. Sosiologis, D. Kultural. Hukum. Hukum. Membangun peradaban baru. Bapak di sini ada kata-kata peradaban baru. Sosiologis. Ada peradaban. Apa itu? Bukan kultural. Sosiologis. Ya, Debun. Peradaban baru. Peradaban. Ya. Karena di situ kuncinya ada kata peradaban baru. Ya. Berarti ada kebudayaan di sana, Bun, ya? Kebudayaan Iya, baru, ada ya? kebudayaan ya. Iya. Betul, Bu. Bun, setuju. Kultural. Coba kita lihat kultural ya. Ya. Nah, benar ya. Benar ya? Aspek kultural proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat. Gitu. Ternyata benar. Jadi kalau sudah ditinjau dari aspek peradaban itu udah kita ambil kunci di kultural gitu ya. Ya. Baik, kita lanjut nomor 13. Bapak Ibu yang baca. Ya, monggo siapa yang mau baca? Saya, Bu. Vera ya tadi ya, silakan. Proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk satu identitas nasional merupakan pengertian A. Integrasi nasional, B. Wawasan Nusantara, C. Kebudayaan nasional, D. Persatuan dan kesatuan. Bun. Iya, ya. Kata kuncinya penyatuan, berarti yang A. Ya, integrasi. Proses penyatuan ya. Ya, proses penyatuan. Kesatuan. Abun. Berbagai kelompok budaya. Ke dalam wilayah nasional membentuk suatu identitas. Bun. Kalau penyatuan aja, persatuan dan kesatuan juga bisa tuh. Integrasi itu artinya kuncinya. Kalau wawasan Nusantara pengertiannya gimana? Seluruh pandangan gitu kan? Pandangan Nusantara, pandangan hidup. Terhadap diri dan lingkungannya. Kalau kebudayaan, nah itu kan yang memperkaya ini ya, kebudayaan. Kayak identitas nasional, kebudayaan aja. Tapi kan kalau di sini prosesnya ya kan, yang kita lihat di situ proses, ada proses penyatuan. Kalau dari B, C, D, adakah di situ yang memberi pengertian bahwa di situ ada sesuatu proses gitu? Nggak ada kan ya? Nggak ada, Bun. Jadi yang A, integrasi. Nah, ini pengertiannya. Integrasi nasional adalah usaha serta proses mempersatukan perbedaan yang terdapat pada suatu negara hingga tercipta keserasian serta keselarasan secara nasional. Gitu pengertian integrasi. Integrasi nasional. Itu ya Bapak Ibu ya, integrasi ya. Ya, Bun. Ya. Baik, nomor 14. Nah, ini berkaitan dengan ada modus, kostum, usage. Baik, kita baca. Yuk, monggo yang membaca. Saya, Bun. Ya. Norma merupakan pedoman bagi kita untuk bertingkah laku di masyarakat. Norma memberikan penjelasan mengenai mana perilaku yang pantas dan tidak. Norma yang terbagi atas pembagian yaitu yang tertulis dan tidak tertulis. Contoh norma-norma yang tidak tertulis adalah A. Fokwis, B. Mores, D. Custom, D. Usaki. Bun. Norma yang tidak tertulis. Bun. Coba kita lihat. Norma yang tidak tertulis. Berarti aturan yang dilisankan gitu kan ya.
Ya, di lisan. Folkway. Folkways. Kalau kostum ini apa? Seperti ngaben itu adat ya? Adat, ya. Adat budaya. Adat kebiasaan. Kalau usage kebiasaan, Bun. Oh, Cara. Tata cara, Bun. Harus tata perilaku. Yes. Kalau yang mores? Konfirmasi dari orang tua. Anu itu aturan adat istiadat yang sifatnya keras. Kalau aturannya masalah lebih itu. tegas, aturannya lebih tegas. Misalnya larangan Tata kelakuan. Mores tata perilaku, Bun. Tata Mores tata kelakuan harus. perilaku. Kalau folkways ini? Adat istiadat. Folkways ini. Adat istiadat pun karena Kalau kasta itu termasuk apa, Pak? Itu hanya waktu itu Kebiasaan. Inyo yang di itu. Kalau usage ini contohnya misalnya cara berpakaian, cara lebih kepada adab kali ya Bu ya. Yang mana Bu? Kalau Folkway itu kebiasaan juga. Kebiasaan yang berulang. Kebiasaan juga. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang diulang-ulang. Always itu kebiasaan. Folkways adat istiadat. Mores tata perilaku. Mores tata perilaku ya. Tata kelakuan mores itu. Ya. Itu ada istiadat. Yang pasti yang C bukan ya, karena kan ini bukan apa namanya contoh adat istiadat seperti ngaben, seperti Ya, bukan. itu bukan ya upacara adat itu ya. Ya. Contoh tertulis ya Bu. Ya ini kan norma yang tidak tertulis, artinya norma itu aturan itu tidak ditulis, hanya dilisankan, artinya peraturan secara lisan. Iya. Hanya ini bagaimana kita berperilaku kepada orang yang lebih tua. Kalau folkways, yang Folkway itu. Wise. Folkway. Wise. Ini ya. Lebih kepada adab ya. Biasa. Nah ini Yang umum ya Bu. ya, folkways adalah norma yang terbagi atas dua bagian, yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau 4 tingkatan norma yang tadi ada usage, folkways, mores, kostum. Cara melakukan sesuatu yang dilakukan secara terus. Kemudian folkways masih lebih kuat. Kemudian mores tata perilaku yang tidak tegas, penekanan keras. Custom cara hidup yang bersifat kekal, biasa disebut dengan adat istiadat. Berarti yang tadi itu yang berkaitan dengan norma itu tertulis dan tidak tertulis itu folkways ya. Folkways ya. Ya benar ini. Jadi kalau itu udah berkaitan dengan norma, entah itu tertulis atau tidak, itu kita pilih saja yang folkways. Ini penjelasannya yang folkways. Ya. Apa lasarannya apa? Baik, kita lanjutkan. Itu adalah norma. Ini setuju udah ya yang folkways ya. Itu Bu. Oke. Ya Bu. 15. Keteraturan sosial yang merupakan salah satu kebutuhan sosial manusia tercipta apabila semua anggota masyarakat bersikap dan berperilaku sesuai apa? D, Bun. D, nilai D. Nilai dan norma yang berlaku. Bu. Peranannya, B kemampuannya, yang C kedudukan sosialnya, yang D nilai dan norma yang berlaku. D, Bu. D, Bu. Ya benar nih ya. Udah sesuai nilai dan norma. D, Bu. Ya benar. D. Nilai dan norma yang berlaku. Jadi keteraturan sosial itu tercipta jika sudah sesuai nilai dan norma. Aduh.
Benar. Peraturan sosial. Izin nih, Bun. Kenapa, Bu? Mau les anak kelas 6 ini, Bun. Oh iya sudah, monggo. Silakan. Makasih ya, Ya, Bun. Bu. Ya. Ya. 15. Norma kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Jika seseorang melanggar norma ini, biasanya mereka akan mendapat sanksi berupa penyesalan, dicemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Di bawah ini ya termasuk norma kesusilaan. Yuk, yang mana? Norma kesusilaan. B. B enggak, B. Bu? Etika pergaulan muda-mudi. Pergaulan Yang B. muda-mudi. Yang B, Bu. Ya, B, Bun. Ya, Kalau A apabila agama. mereka ini terjadi Kalau C Kalau A hukum. agama. C Ya. hukum. Kalau C hukum. Kesopanan. C hukum ya. Ya. D itu norma kesopanan. D kesopanan. kesopanan. Yang D kesopanan. Kesopanan. Iya, Bun. Jadi yang termasuk norma kesusilaan adalah yang etika pergaulan ya. Ya, Bu. Benar. Ayo Bunda, ayo udah berangkat. Etika pergaulan termasuk norma kesusilaan adalah etika yang pergaulan muda-mudi. Norma kesusilaan adalah pedoman di dalam kehidupan manusia yang berasal dari hati nurani atau akhlak setiap insan tentang yang baik dan buruk. Ya benar. Nah. Baik, nomor 17. Setiap masyarakat harus menaati norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Peraturan yang bersumber dari pergaulan hidup manusia adalah norma. Nah, ini pergaulan hidup manusia. Yang C. Norma apa? C. C. Kesopanan. Bedanya dengan kesusilaan itu gimana ya teman-teman, Ibu? Kalau kesusila lebih ke etika. Oh, etika. Ini tadi kesusilaan itu adalah berasal dari hati nurani dan atau akhlak setiap insan yang menilai tentang baik dan buruknya. Sedangkan ini perbedaannya di sini. Coba kita lihat, Bu. Norma kesusilaan yang ini, norma yang satu ini bersumber dari hati nurani manusia. Ya kan? Akhlak, kemudian perbuatan baik buruk. Kalau norma kesopanan didasari beberapa hal seperti kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang berlaku di masyarakat gitu. Berasal dari pergaulan manusia kalau kesopanan. Terus kalau kesusilaan dari hati nurani. Hati nurani. Ya. Ya, Bu. Ini ya, Bu, perbedaannya ya. Kesopanan Ya, Bu. dan kesusilaan. Terima kasih, Bu. Ya, yang tadi berarti ini norma apa? Yang ini? Kesopanan ya? Kesopanan, Bu. Berasal dari pergaulan hidup. Diulang tadi Bu, perbedaan kesopanan dan kata tadi Bu. Norma Ini. kesopanan dan ya diulangnya. Ini Pak. Ya. Kesusilaan. Sudah Bu, sudah. Foto aja Bu. Oh iya, sudah ini saya share di Telegram juga sudah. Sudah, Bu. Sudah saya lihat di Telegram, Bu. Siap. Nomor 18, pada hakikatnya nilai-nilai Pancasila merupakan unsur-unsur yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai religius dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Hal ini termasuk asal mula apa? Coba kita perhatikan lagi. Nilai Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai adat istiadat serta nilai religius. Ini merupakan asal mula asal mula karya. Oh, ini kausa itu ya, jenis-jenis unsur dalam Pancasila itu. Kalau A bagaimana, Bu? Jawabannya, Bu. Kausa efisien, kemudian ada Kalau kausa efisien formalis, itu kausa Pancasila finalis, ada materialis. Kalau material itu bahan ya, kausa maksudnya bahan dari pembuatan Pancasila, bukan bahan ininya ya Pak, apa namanya? Sumber rujukan gitu ya. Kalau Bu, yang maksudnya, Bu? C itu tujuannya.
Tujuannya diadakan Pancasila oleh Yang A, Bu. finalis. Iya, Enggak, benar. bukan yang A. Bentuk. Ini berkaitan dengan sejarah pembentukan asal mula terbentuknya Pancasila. Jadi ini asal mula apa? Termasuk kausa apa yang ada nilai adat istiadat. Bahan. Iya, bahan ya berarti ya. Ya. Nah, Materialis sumber ya, Bu. sejarah bahan asal mula dari pembentukan Berarti terbentuknya Pancasila disusun mempertimbangkan nilai adat ya, Bu. Nilai Iya, adat, benar. Penyusunnya kebudayaan, gitu, Pak. Ya, bukan bahan secara fisik, bukan, tapi penyusun asal mula latar belakangnya gitu. Bahan, ya. Ya, bahan. Coba kita lihat penjelasannya. Nah, ini penjelasan kausa materialis, kausa formalis, ada efisien, finalis. Nah, kalau bahan itu sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila. Nilai yang bersumber dari adat istiadat, kebudayaan gitu. Itu bahan. Kalau kausa formalis ini asal mula bentuk. Artinya bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagai yang termuat dalam UUD 45. Itu bentuknya asal mula bentuk atau kausa formalis. Kemudian ada lagi kausa efisien. Kausa efisien itu menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Nah, itu karya efisien, tepat ya. Tepat guna. Kalau asal mula tujuan atau kausa finalis, Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang para pendiri negara. Tujuannya untuk dijadikan sebagai dasar negara. Berfungsi sebagai sambungan karena yang merumuskan adalah dasar filsafat negara. Ini 4 kausa dalam asal mula Pancasila, pembentukan Pancasila. Itu ya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya. Terima kasih, Baik, Bu. kita lanjutkan 19. Bangsa Indonesia memiliki adat istiadat dan nilai kesopanan yang berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi keramah tamahan dan sopan santun. Hal tersebut merupakan salah satu bukti perwujudan Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Kepribadian bangsa, C. Dan luhur bangsa, D. Pandangan hidup bangsa. Kepribadian. Kepribadian bangsa. Beda dengan bangsa lain. Ya, karena ini ada kuncinya di situ, berbeda dengan bangsa lain ya. Kepribadian ya. Memiliki ciri khusus. Ya. Kepribadian. Kalau udah berbeda dengan bangsa lain, ini pastinya udah jadi identitas ya kan? Betul, ciri khusus. Berarti yang B. Ya. Itu kan? Iya. Ya, Bu. Ya, udah gampang itu. Nah ini, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku dan juga amal perbuatan, sikap mental. Sikap mental dan tingkah laku memiliki ciri khas yang artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Nah ini udah jadi identitas kita, jadi kepribadian bangsa Indonesia. Ya, Bu. Nah, baik, kita lanjutkan. Pancasila adalah norma dalam menghadapi kemajuan iptek dan globalisasi. Hal tersebut kenapa ya? Aduh. Aduh. Coba yang di situ ya. Yang mainan tatet-tatet siapa ya? Ayo dimatikan sekarang. Tak cubit nanti. Baik, Pak Guru. Ya, ini menghadapi kemajuan iptek dan globalisasi. Berarti Pancasila harus menjadi apa? Yang D. D, Bu. Coba kita lihat. Ada pengaruh kemajuan iptek dan globalisasi. Ibu. Karena di sini di pertanyaannya memang ada iptek dan globalisasi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi Saya Pancasila menjawab. harus menjadi dasar terhadap pengaruh kemajuan iptek dan globalisasi. Kalau misalnya alat untuk menolak itu kan terlalu ini ya keras gitu, fanatik ekstrim, gitu Bu. ya. Terlalu ekstrim.
Ekstrim. Iya benar. Ekstrim ya Pak ya. Ekstrim. Alat untuk menolak. Wah, udah dijadikan ini ya apa? Ekstrim sekali ini. Udah langsung ditolak. Nah, ini benar. Dasar untuk bersikap terhadap pengaruh kemajuan iptek dan teknologi, iptek dan globalisasi. Ya Bu. Ya. 21. Hubungan internasional diatur dalam hukum internasional dan juga dilandasi oleh asas-asas internasional. Di bawah ini yang termasuk asas hukum internasional. Wah, ini. Asas hukum internasional adalah asas apa? Kemerdekaan, kemanusiaan, kepentingan umum, Bebun. persamaan derajat. Bebun. Oke, kemanusiaan. Coba. Kemanusiaan Ini kan asas semua hukum negara. internasional loh ya. Bu, kepentingan Semua. umum. Iya benar, yang ini. Oh, kepentingan umum. Oh, ya ya. Ya, Kepentingan umum. ya kepentingan umum ya, kan bersifat global ya. Oh, iya ya, Bu. Kemanusiaan juga iya. Coba Bu pembahasannya Bu. Coba kita lihat pembahasannya, kenapa kok kepentingan umum. Kepentingan umum. Hubungan internasional diatur dalam hukum internasional. Nah, ini asas-asasnya. Asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan umum. Udah ada di sini ternyata ya, ada 3 asas dalam ini hubungan internasional. Asas teritorial, Terus kebangsaan asas kebangsaan, dan asas dan kepentingan umum. asas kepentingan umum. Yaitu negara-negara dalam hubungan internasional dapat mengatur kehidupan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum. Nah, ini artinya kalau di sini udah disebut hukum internasional, kalau kita menyebut kemanusiaan gitu kan ya. Mungkin memang ada di Indonesia ada asas kemanusiaan, persamaan derajat, tapi kan belum tentu ada di negara lain gitu kan ya. Ya, Bu. Oh iya iya. Baik, Bu. Terima kasih penjelasannya. Ya, Bu. Baik, kita lanjutkan. Nomor 22. Ini agak dipercepat ya, Pak. Kalau sore di sini hujan. Ya, Bu. Tapi enggak, Bu? Hubungan antar bangsa diperlukan adanya saling menukar informasi yang berkaitan dengan bidang hukum antar bangsa yang dilakukan adalah asas Keterbukaan. antar bangsa. Saling Keterbukaan, menukar Bu. informasi. Menukar informasi, keterbukaan. Keterbukaan. Menukar informasi. Menukar informasi. Kata kuncinya ya. Itu ada keterangan di bidang hukum apa tidak lebih spesifik ke Hubungan antar bangsa diperlukan adanya Menukar informasi dulu sepertinya, Bu, intinya. Ya. Hubungan antar bangsa. Berarti keterbukaan, Bu. Iya, Setuju, Bu. Kalau misalnya nanti di pertanyaan dirubah, saling menukar informasi berkaitan dengan bidang sosial. Nah, itu kan bidangnya udah beda dengan hukum, tapi kan di situ intinya menukar informasi kan. Inti dari sebuah hubungan adalah keterbukaan ya, Bu. Iya, Ya, Bu. Betul, Bu. Pengalaman Bapak ini. Hubungan yang mana itu? kata kuncinya itu yang tepat bagaimana ya Bu? Coba kita lihat. Memang keterbukaan. Jadi di sini intinya kalau misalnya di soal di situ adanya saling menukar informasi yang berkaitan dengan bidang hukum. Nah, kalau misalnya di sini nanti ada soal berkaitan dengan sosial gitu. Tapi kan intinya di sini adalah saling menukar informasi gitu kan. Keterbukaan Nah, juga, itu Bu. di bidang sosial, hukum atau bidang apa itu gitu kan. Politik. Iya, Bu. Iya, Bu. Kenapa Pak ngantuk? Apa Pak ngantuk ya? Iya, Bu. Dipercepat aja nih ngantuk, Bu. Ngorok, Pak. Minum mama juga. 3 soal lagi ya sampai 25. Warga negaraan seseorang yang diperoleh dengan cara melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu disebut Naturalisasi. Mama pulang lagi ya. Naturalisasi.
Kalau apatrid Ini mama lagi belajar ngomong baik, ikut-ikut enggak. Waduh. Satu keluarga negara. Itu pengertian satu persatu, Bu. Apa? ya memiliki Bu. Satu satu keluarga negaraan. Tidak Keluarga. memiliki keluarga negaraan, Bu. ya. Dapat Kemudian baik. kalau bipatrid itu 2 ya. Iya, Dua, Bu. Memiliki lebih dari Dua satu. berarti, Bu. Oh, naturalisasi. Natural proses. Kalau Jadi- repudiasi apa? Menolak suatu keluarga negaraan. Menolak ya. Pokok kalau apatrid udah sama bipatrid pasangannya ada repudiasi juga. Kemudian kalau ya memang ini benar naturalisasi jawabannya ya. Yang diperoleh melalui tindakan-tindakan Iya. hukum itu benar memang naturalisasi. Hanya kita kan perlu memahami apatrid itu apa. Betul. Ya, betul. Dua keluarga Betul, negaraan. Itu yang siapa, Bu? Repudiasi. Menolak ya, Bu. Hak menolak suatu Menolak. keluarga negaraan. Hak menolak. Kayak pemain sepak bola itu Bu ya, banyak yang naturalisasi ya. Betul. Repudiasi. Ingat Elkan Balgot. Elkan Balgot ya Pak. Itu pemain timnas itu. Iya. Kalau saya ingat Irfan Bahdim Pak. Keterangan untuk repudiasi. Iya betul. Ulama kali. Yuk lanjut, Bu. Lanjut Bu. Untuk repudiasinya, Bu. Lanjut, Bu. Repudiasi menolak Bu. Keterangannya dicatat, Bu, biar tidak lupa. Oh, ini ada. Nah, mental ibunya. Rupa-rupanya Bu Dewi terpental. Pantes sudah tadi dari kalian udah Tunggu buru-buru kan. sebentar ya. Ya Bu. Mulai hujan kayaknya di sana. Kemarin katanya hujan es ya Bu, di Surabaya. Di sana tuh kalau hujan langsung dimatiin dari kecamatan. Oh. Iya, Pak. Saya kemarin juga Pak Wayan lihat berita hujan es gede-gede gitu kayak kelereng gitu. Ya, kemarin di Kinamani sempat juga hujan es Bu. Di Surabaya, Bu. Kayak sebesar kelereng itu nah, Bu. Hujannya gede-gede Hujan gitu. batu ya, Bu? Batu es gitu. Hujan es. Hujan es. Oh, nggak hujan doang aja ya Bu ya. Iya, Bu, Bapak Ibu mau tanya untuk yang file kita bahas hari ini itu di grup apa ya? Katanya tadi sudah di-share. Di grup Telegram, grup Bu. diskusi Telegram, Bu. Telegram, Bu. Telegram. Telegram nasional Bu. Oh, saya belum masuk. Bu Tiwi, Ya. Bu Tiwi, kalau misalnya kita bikin polling di grup Telegram, boleh nggak Bu habis pelajaran ini biar kita ingat gitu? Sudah. Kalau di diskusi bisa nggak ya? Ya misalnya nih saya nih bikin nih polling, boleh nggak Bu? Nggak masalah sih kalau di grup diskusi ya nggak apa-apa, malah bagus. Oke, biar nggak lupa. Tentang apa, Bu? Ingat-ingat. Ya Bu. Bapak Ibu Polling apa, ini Bu? sepertinya Polling Mbak Dewinya nggak bisa dihubungi, jadi kita sudahi sampai di sini ya kegiatan Ya, kita Bu. belajar kita ya. Tanggung bener Bentar. Bu Tiwi itu Mbak soal Dewi buat aja tadi. lanjutin aja. Lagi soal lagi. Lagi mau istirahat lagi tadi sisanya. Ya, Apa mau dilanjutin 2 soal lagi? Ayo, Ya Bu, Ya Bu Tiwi aja lanjutin. deh share Bu. Aku download dulu ya. Ya Bu. Udah di-share nih Bu. Nanggung 2 soal lagi. Ya, sebentar. Ya Bu. Pak Wayang belum ngantuk Bu Tiwi. Pak Wayan sore mau ngisi lagi kan? Mau tergantung sinyal Bu. Kemarin nggak ada sinyal di sini Bu. Oh, Nggak bisa gitu. ikut, ya. Tunggu Pak Wayan sama Bu Tiwi. Ya, Bu. Iya, tunggu Pak Wayan linknya. Iya Bu. Di grup yang mana Pak Wayan? Kok saya Pak lagi Wayan. bisa Iya, ikut? kemarin ada Pak Wayan bagi nih. Kalau kita meet mah di mana ada Pak Wayan pasti. Pak Wayan di grup yang mana? Kok saya nggak dapat linknya? Satu Pak kali Wayan Bu di sama Bu mana-mana Bu, Wayan. Pak Wayan. Ya Bu, saya ada di mana-mana Bu. Pak Wayan everywhere. Di WA yang mana ya? Banyak WA-nya jadi pusing. Kali Bu. Ya Bu. Mana judul depannya sama lagi Bu, retaker semua gitu ya. Lanjut Bu. 10 kali. Kemarin cuma dapat YouTube-nya tuh. Ini tadi udah selesai ya?
Ya. Sampai 23, Bu. 23 Ibu. Udah, Bu. 23, Bu. Berarti 249 lah. 23. Yang 49 itu. Mana ini enggak Nah, ini berurutan sampai naik PowerPoint-nya. Ini Bu. Bapak Ibu tanya Iya, tadi itu. yang mau Sudah gabung natural di ini, Bu. grup Telegram gimana ya Nah, Bu? sampai Ya, Pak? naturalisasi, Bu. Tadi sampai yang itu. Udah Yang ini. Ya udah naturalisasi itu tadi, Bu. selesai ini. Nomor soalnya, Bu. Bu, bukan nomor slide, Bu. Iya, nomor Iya, soal. ini nomor soalnya tapi udah nggak ada lagi. Nah, Yang ini. nomor Ya, di atas 48 lagi, ya. Bu. Ini ya. Slide 48 Bu. Ini benar, Bu. Sekarang Nah, ini. iya. Sampai sini Bu Tiwi. Monggo siapa yang mau baca? Pak Wayan. Wayan. Wayan, monggo Pak Pak Wayan. Wayan habis ngopi. Apabila seorang warga negara dari suatu negara yang Tadi menganut asas ius sanguinis melahirkan anak dari negara yang menganut, Sorry. ya Bu, Ya udah. Jangan grogi Bu Artiwi. melahirkan anak di negara yang menganut asas ius soli, maka anak tersebut memiliki kewarganegaraan lengkap yang disebut A. Apartheid, B. Apartheid, B. C. Bipartit, D. Bilateral. C ya Bun, jawabannya Bun. Kalau saya C. C, Pak. Rangkap. Negaraan. Punya juga kewarganegaraan Bipartit. Kalau bilateral kan perjanjian. Iya. Bilateral dua negara. Perjanjian dua negara. Ada yang bisa jelasin ini enggak? Asas ius soli itu apa? Asas Yang asas itu. Dua negara. Dua negara. Ya. Negara. negaraan rangkap. Lahirnya seseorang berdasarkan tempat. Tempat lahirnya. Dua Berdasarkan kewarganegaraan Bu. Tempat. ya, itu loh. Kalau apartheid itu kan kulit hitam ya? Politik itu ya? partai. Apartheid. Fisik. Itu Bu, kalau ius sanguinis itu yang berdasarkan tempat lahirnya seseorang. Terus Right, negara. berdasarkan keturunan dari bapak ibunya itu yang ius pas ius sanguinis, pokoknya yang seperti itu. Oh gitu. Warga Jadi negara jawabannya apa? seseorang gitu. Jawabannya C. Berdasarkan Kata kuncinya kewarganegaraan rangkap. Ganda. Ganda. Ya, ya. C. 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 Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu Artiwi. Kita cek. Iya. Iya. Udah pada pinter kayaknya, lulus Iya, dah. betul. Amin. Amin, amin ya Allah. Semoga Lanjut ya. pokoknya lulus. Sekali remeter langsung lulus. Amin, amin. Yuk, yang mau baca nomor 25. Pak Wayan. Bu. Orang Ditumbal hari ini Pak Wayan. orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan disebut dengan istilah A. Naturalisasi, B. Rekomendasi, C. Apartheid, D. Bipartit. B. Repudiasi. C Bun. B. Apa B? Ya, kata kuncinya tidak mempunyai status kewarganegaraan. Iya, Bu. Lulus semuanya ini. Kita cek ya. C Bun. Ternyata C. C. Tidak Oh mempunyai itu status. jawabannya A. C Bun. Kalau repudiasi menolak Bun. Iya. Iya, kalau itu ya menolak, Bu. Oh, berarti Ya. C Bu ya. Kok C ya. C Bun. seorang yang Apartheid. A. Artinya tidak. Tidak memiliki negara. Orang yang tidak mempunyai Ini takutnya keliru nih, apartheid sama apartheid. Ya. Ya, mengecoh. Itu mengecoh sekali. Heeh. Keliru Iya, dengan Bu. apa Bu? orang yang tidak Yang tadi dibahas ya. tidak mempunyai status. Yang B apa yang C itu? Yang Bun. C. Kalau naturalisasi apa ya Pak? Nah, yang tadi Pengakuan kewarganegaraan dengan langkah-langkah Hukum. langkah-langkah hukum. Tindakan hukum. Di sidang dulu mendapatkan kewarganegaraan lewat sidang. Ya. Tadi ius soli itu lahirnya berdasarkan asas tempat kelahiran seseorang. Kalau ius sanguinis berdasarkan keturunan dari orang tuanya. Itu Bu. Ya Bu. Indonesia menganut asas ius sanguinis. Sanguinis. Ius ya. turunan. Turunan.
Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah udah selesai ya. Ya Bu Tiwi. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Tiwi. Terima kasih Bu Tiwi. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Tiwi. Terima kasih.